Nih, udah dateng ya. Makeupnya Madam G, tidak disponsori, aku beli sendiri. Baru aku buka kemasannya. Sudah aku disinfektan. Dan bakalan aku bikin one brandnya. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Props. Seperti yang kalian lihat, ini mukanya masih polosan banget. Aku bakalan bikin one brand makeup Madam G yang banyak banget kalian request dari yang video one brand terakhir yang aku bikin budget 200 ribuan itu. Kalau sebelumnya aku bikinnya Korean look, kali ini aku bakalan bikin semacam gladi resik makeup untuk first date. Siapa nih di antara kalian yang udah kepikiran, kayaknya udah saatnya deh aku ketemu sama gebetanku, atau mungkin mau ketemu sama ya pacar, tunangan yang udah lama nggak ketemu. Dari kemarin tuh pas PPKM level 4 masih ketat-ketatnya. Ngaku. Ya udah, kali ini aku bakalan bikin one brand makeup yang dimana ini bakalan cocok untuk first date, sambil aku juga cerita kencan pertamaku dulu, semacam flashback gitu ya, zaman kenalan sampai pacaran sama papap. Bakalan seru kan ya. Let's go. Ada satu produk yang ternyata nggak dikirim sama Madam G, dan sebenarnya itu yang paling aku tunggu-tunggu banget dan yang termurah. Jadi kayak mau ngajuin komplain gitu males gitu, karena 7.000 nih produknya ya harganya, dan tidak dikirim sama Madam G. Kesel sih, tapi aku sama kok sama kalian. Kalau misalnya produk yang kita beli nggak lengkap tuh kayak bingung gitu. Dan aku belinya di e-commerce yang aku nggak tahu kalau komplain tuh gimana gitu. Tapi kayak mau komplain hanya 7.000 gitu, ya udahlah ya. Jadinya nih, alis aku pakai produk lain aja. Kita lanjut ke produk yang pertama. Produk pertama dari Madam G yang bakal aku pakai ini BB Femme Foundation Liquid. Shade-nya ada 3, dan ini kurang jelas, tapi kayaknya shades tergelapnya itu ya nude, karena aku ngeliat swatches-nya yang ditampilkan di e-commerce yang dia jual ini. Harganya 24.000, murah banget sih. Kekurangannya ada di kemasannya, aku kurang suka. Jadi tadi tuh pas baru dibuka tuh modelnya kayak salep, tau gak sih? Jadi tutupnya tuh masih ke cover gitu, dan perlu di apa namanya, pakai tutup botolnya ini. Nih kelihatan nggak? Tuh. Perlu ditancepin gitu. Cuma aku tadi bukanya posisinya begini, tancepin dan keluar semua isinya. Kekurangannya ada di kemasannya, jujur. Dan ini aku pakai shade nude, aku nggak tahu bakal kegelapan apa enggak. Wah, ini kayaknya bakal kegelapan deh. Dan kenapa ya aku ngeliatnya ini kayak ada pinknya. Aku kayak bakal coba blend pakai sponge aja biar cepet. Sambil cerita ya, jadi seperti yang kalian tahu ya, aku sama papap itu kenalannya pertama lewat Facebook. Nah, aku yang add duluan. Tapi sebelumnya, jadi gini, saudara aku sama saudara papap, jadi sepupuku sama sepupunya papap yang di Jogja, itu udah sahabatan gitulah. Nah, aku itu udah kenal deket banget sama sepupunya si papap, karena sering main sama sepupuku. Singkat cerita, aku dikasih tahu sama sepupuku, kamu mau nggak aku kenalin sama sepupunya sahabatku? Terus aku bilang, ya udah, mana Facebooknya, sini aku add. Aku udah add nih Facebooknya ya, nggak di approve agak lama, tahu nggak? Karena apa? Karena ternyata si papa nyangkanya aku anak SMP. Pada saat itu aku udah kuliah. Terus pas dia ngeliat kayaknya biodataku gitu, aku kuliah di London School gitu, di approve, dan dia langsung chat aku duluan. Kamu siapanya? Saudaraku, dia nanya kan. Terus aku bilang, oh aku sepupunya. Oh kamu sepupunya? Aku kira tuh kamu masih SMP, ternyata kamu lebih tua ya dari sepupu kamu, katanya gitu. Terus ya udah, berawal dari situ akhirnya chat intens tuh ya. By the way, ternyata complexion-nya bagus. Walaupun sebenarnya ada hint pinknya, tapi masuk ke aku di BB cream ini. Dan si formulanya ini, BB creamnya ternyata mantep juga. Ada coveragenya gitu. Kita lihat ya, semoga dia nggak oksidasi. Lanjut nggak nih ceritanya? Lanjut ya. Posisi si papap tuh kuliah di Jogja, aku kuliah di Jakarta. Nah terus chat intens tuh ada 3 bulanan deh. Nah akhirnya aku liburan sekolah nih. Liburan sekolah aku ke Jogja nih ya ceritanya ya. Janjian nih mau ketemu nih sama si papap nih ceritanya. Lalu ketemulah aku dengan papap di rumah sepupuku.
Bentar-bentar ceritanya. Ini aku pakai Madame G Total Cover BB 2 Cake shade 03 dan aku belinya tuh refillnya doang. Harganya cuma 8.800. Ada 3 shades. Nomor 3 ini yang tergelap. By the way, si BB creamnya tuh mantep ya ternyata. Tuh under eye aku, mata pandanya lumayan ketutup. Kita lanjut lagi cerita. Temu lah ya, aku ke Jogja pada waktu itu naik kereta api ketemu sama si Papap. Aku pas ketemu Papap kaget. Aku nanya ke saudaraku, kok kamu nggak bilang kalau misalnya si Papap tuh pernah jadi korban kebakaran? Terus sepupuku kaget, hah maksudnya apa? Itu tangannya sininya itu. Sepupuku ketawa, itu emang tanda lahir mbak, bukannya dia korban kebakaran. Awkward gitu kan pertama ketemu. Aku inget banget, aku diajak ngedate di mana saudara-saudara kalian tahu nggak? Di Jokcik. Katanya itu yang lagi ngehits pada waktu itu. Tahun berapa ya? 2011 mungkin diajakin ngedate ke Jokcik. Aku kayak wow, kenapa nggak awe aja sih gitu. Karena tempatnya tuh nggak ada AC-nya saat itu ya. Terus aku pakai bajunya lumayan tebal dan lengan panjang gitu pertama ketemu. Aduh, memang si Papap ya. Untuk mempermudah make upku, ini aku pilih Madame G To Go Makeup Kit. Ini yang warna, bentar warnanya di mana lagi? Pokoknya dia tuh ada 3 shades gitu. To Go 1, 2, 3. Harganya itu satu palet tuh lengkap. Ada blush, ada contour, terus ada eyeshadow, highlighter. Warnanya bagus banget. Aku pilih yang tergelap. Kalau nggak salah ini yang nomor 3-nya ya, To Go 3 tuh. Karena kalian tau lah ya kalau di kulit sawo matang warna-warna nanggung, pastel gitu-gitu tuh nggak nampol gitu, suka nggak keluar warnanya. Coba ya kita cek dulu ini warnanya mantep nggak? What? Blushnya mantep banget sih. Ini blush. Konturnya oke banget. Terus eyeshadow shimmer. Wow, warnanya cantik banget. Warna champagne. Wow, bagus banget. Oke, langsung aja kita cobain ya. Cerita lagi nggak nih? Jadi tiap pagi tuh diapelin, dibawain sarapan gitu. Terus siang tuh udah diajakin ngedate gitu. Ngedate-nya tuh di Amplas. Nonton bioskop kita ya. Tontonan tuh tiap hari pokoknya kita tonton tuh film-film dari studio 1 sampai berapa studio sih? Nggak tahu deh tuh ya, ditontonin deh tuh. Sama nonton yang di bioskop satunya itu loh yang berdiri sendiri. Ya, di situ deh tuh pokoknya nonton ya tiap hari gitu. Aku bakal pakai warna ini dulu sebagai warna dasar. Terus si Papap ngajakin lagi tuh ceritanya. Tiap hari hampir diajakin ke Jokcik, tapi akhirnya aku menolak. Aku malah lebih seneng kalau misalnya makan tuh kayak soto-sotoan gitu loh kalau di Jogja, ya nggak sih? Karena ya nggak tahu, enak aja gitu. Kalau sarapan ya soto-sotoan. Terus kalau misalnya makan siang ya pengennya penyetan, malam juga pokoknya penyetan. Daripada diajakin Jokcik, mendingan aku diajakin makan lesehan. Terus ternyata si Papa bilang, ih yaudah kalau gitu aku ajakin ke angkringan. Dengan senang hati aku jadinya tiap malam aku makan di angkringan. Tapi sumpah ya, angkringan Jogja tuh kalau misalnya kita makan mie dok-dok yang di angkringan tuh kenapa ya enak banget. Terus aku tuh diajakin sama Papa waktu itu ke angkringan di deket kampusnya. Papa tuh kuliah di mana ya? Kuliah orang berdasi itu loh, Amikom. Nah, Papa kuliahnya di Amikom. Terus suka diajakin ke angkringan yang di belakang Amikom yang murah banget dan itu enak banget sumpah. Nggak bohong aku. Bentar. Aku bingung pakai warna apa nih. Kita pakai warna yang warna konturnya kali ya. Aku pengen bikin warna-warna natural gitu loh, tapi cantik. First date yang aneh. Dan ya selama itu juga, pokoknya selama aku baru datang ke Jogja dan tiap hari jalan gitu, kita belum jadian loh. Aku pernah ditembak sebenarnya via chat gitu, via telepon, tapi kan males ya, jadi aku tolak sekali. Aku bilang mendingan kita kenalan dulu aja deh gitu. Sampai akhirnya ketemu, tapi ketemu juga kayaknya si Papa peragu gitu, jadinya nggak langsung nembak aku, takutnya aku ilfeel. Setelah beberapa hari ketemu, intinya aku ditembak. Terus aku bilang ya udah kita coba jalanin aja dulu, kalau nggak cocok 3 bulan putus, aku bilang. Karena aku selalu percaya bahwa kalau misalnya kita nggak cocok dalam sebuah hubungan di 3 bulan tuh udah kelihatan gitu loh, ya nggak sih kalian? Ada yang ngalamin itu juga atau nggak jajan aku doang? Aku mau pakai warna yang ini. Sebenarnya yang ini cakep sih, tapi kalau untuk ngedate ya kan kita butuh yang manis-manis ya. Tuh kita pakai warna itu aja, si highlighternya. Tuh kan bagus banget. Oh my gosh.
Pokoknya aku ingat tanggal 21 bulan 12 kita jadian. Tapi si papap tuh tipe yang kalau pacaran tuh dulu awal-awal sih, makin kesini makin dewasa, apalagi pas sudah nyusul aku ke Jakarta ya. Awal-awal pacaran tuh dia yang lebay banget pokoknya. Sampai pernah aku blok di Facebook karena aduh pokoknya sok-sok mesra-mesra gitulah. Aku males banget kan. Pikir-pikir dulu aku jahat juga ya. Aku blok pokoknya dia jadi nggak bisa komen di Facebookku karena dulu dia malesin sumpah. Tapi dia kalau ditanya pasti nggak ngaku. Terus ya tahun baruan kita janjian. Aku tanya dong, biasanya kalau malam tahun baruan tuh anak-anak Jogja kemana? Katanya ke Parangtritis. Pakai warna yang ini. Aku bilang oke, ya udah kita sewa mobil aja. Sewa mobil nih. Aku ajak adikku si Raka, keluarga aku nyusul gitu ke Jogja. Terus kenalan dia tuh sama papa, aku juga pas banget. Sekarang Utinya Yayin lagi di Jogja juga kenalan gitu. Dan kebetulan sesungguhnya aku tuh udah kenal sama keluarganya papap duluan yang di Jogja. Kenapa? Karena yang aku bilang tadi, si sepupunya papap sama sepupuku itu sahabatan. Dan tiap aku lagi liburan ke Jogja, dulu aku sering banget kan ke Jogja, aku selalu main bareng sama si sepupunya papap itu, cuma nggak pernah ketemu sama si papap. Emang udah jalannya ya. Ya udah kita sewa mobil ke Parangtritis gitu. Kalian mesti tahu hampir nggak bisa pulang karena jalanannya jam 12 tank sampai jam 2 ditutup. Aku kayak wow, ini orang suka mencari keributan dan masalah ya ternyata. Mendingan barbekyuan aja nggak sih? Aku kan tipe-tipe ABG mager ya saat itu ya, ABG rumahan gitulah. Di Parangtritis juga nggak ada yang dilihat asli sumpah, kayak gelap, cuma hanya mendengar deburan ombak kayak biur-biur gitu. Kayak ngapain sih? Lanjut, aku mau pakai eyelinernya. Aku suka sih sama ujungnya panjang gitu, dan ujungnya tuh bisa dibikin tipis, tebel, dan warna hitamnya intens. Ini harganya berapa ya by the way? Kalian bisa nebak nggak? 20.000, bahkan lebih mahal daripada Sway Cake-nya. Kayak kita pakai ya. Kayak dari tengah ke belakang aja deh, karena aku hari ini nggak mau pakai bulu mata palsu. Itu pengalaman di minggu pertama ngedate ya berarti ya, kayak waduh nih orang ribet juga ya gitu. Akhirnya setelah itu aku yang menentukan kita kalau pacaran mau nangkring di mana, makan apa aja, itu aku yang menentukan setelah itu. Karena nggak deh daripada ya ngide lagi ntar. Nah tuh eyelinernya tuh aku pakai di luar doang kayak gitu. By the way ada yang kurang nih kayaknya matanya. Belum pakai warna-warna terang di inner corner ya. Sebagai balek artis kita pakai warnanya yang sama lah ya. Tuh, idih cakep. Tapi ya, itu pengalaman aku pertama kali pacaran yang beda. Karena sebelum-sebelumnya tuh kalau first date diajakinnya makannya yang mahal-mahal, tapi ujung-ujungnya bayar masing-masing. Tapi mendingan kayak gitu kan, lebih asik makan lesehan dan penyetan ya nggak sih? By the way, ini jepitan poniku udah aku buka karena udah mau beres make upannya. Biar nanti takutnya poninya nggak asik gitu ya, jadi aku buka duluan si poni. Nah sekarang kita pakai maskaranya. Ini maskaranya memanjangkan bulu mata ya. Kita coba satu sisi dulu ya. Tuh aku ngerasa jadi terlihat lebih panjang sih di kaca. Fibernya oke, nggak yang menggumpal-gumpal. Madam Ji, dulu aku pernah nyobain dan menurutku dulu masih kurang banget. Ada harga, ada kualitas kalau dulu. Ini sekarang perbaikan formula sih jujur. Bagus ya. Complexionnya pun ini warnanya aku yakin ada oksidasi turun. Masih tetap match gitu di kulitku menurutku, walaupun agak kegelapan sedikit sebenarnya. Ya aku masih oke lah. Jadi manjangin. Ini nggak aku jepit ya. Kena lagi. Ya udahlah ya, nanti kita beresin di akhir. Oke, kita lanjut lagi cerita. Setelah itu, abis tahun baru aku balik dong ya ke Jakarta. Kan aku harus kuliah lagi juga gitu ya. Nah, terus ada cerita nih. Aku kan pulang sama adekku naik kereta. Orang tuaku pulang duluan. Kan tadi aku bilang kan orang tuaku nyusul gitu sebelum tahun baru naik mobil. Tapi akhirnya orang tuaku balik duluan karena dulu mereka masih kerja gitu. Nah, terus aku pulang naik kereta dan ditangisin sama papa di stasiun.
Sumpah ditangisin. Ya udah gitu ada saksinya lagi, omku. Si Ervin nangis di stasiun katanya. Terus dia nelpon aku, nanti tetap kabar-kabaran ya, gitu. Dia takut soalnya dia belum pernah LDR. Ya aku juga belum pernah LDR, tapi aku kayak ya pulang ketemu teman-teman. Tapi akhirnya kita jalani dengan sehat dan baik-baik aja hubungannya, dan langgeng gitu loh sampai nikah. Dan akhirnya si papa nyusul aku, dia kerja akhirnya ke Jakarta. Aku nggak nyangka sih, akhirnya dia berani keluar dari zona nyaman. Aku kira bakal kayaknya ya udah deh, kalau si papa mau tetap di Jogja, aku udah dapat kerjaan juga di Jakarta, mungkin bakalan bye gitu ya. Tapi ternyata enggak. Disusul lah aku ke Jakarta setelah pacaran berapa tahun ya? 5 tahun. Nah selama 5 tahun itu juga kita ganti-gantian. Dulu itu udah kayak bucin Air Asia, tau gak sih? Pokoknya tiap dulu kan libur tuh semester ya, tiap 3-4 bulan sekali pokoknya kan libur kuliah tuh. Ya udah kita ganti-gantian. Nanti papap yang ke Jogja, abis itu gantian berarti aku yang ke papap yang ke Jakarta maksudnya, sorry. Nah kalau misalnya setelahnya berarti aku yang ke Jogja gitu, pokoknya ganti-gantian. Nah kalau misalnya papap lagi ke Jakarta, dia tidurnya sama adekku di kamar adekku. Nah kalau misalnya aku ke Jogja, aku nginepnya di rumah sepupuku itu gitu. Nah, ini kita pakai blushnya ya. Ini aku sumpah ngambilnya dikit-dikit banget karena aku takut. Tuh kan ngeblok, warnanya intens banget. Kalian mesti hati-hati sih. Oh, tapi ternyata gampang dibaurin. Mulai panik. Oh, kita pakai dulu yang sebelah. Jadi harusnya dari belakang sih. Nah tuh bawa ke depan. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. It's okay, it's okay. Kita bisa pakai kuas bekas bedak. Warnanya terlalu intens ya ternyata kalau untuk blush. Tapi untungnya easy to blend, bukan yang creamy banget gitu. Jadi lihat, aman. Oke, aman. Mata juga udah aman kan? Tuh, yang penting tuh tunggu kering dulu kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak tadi ya. Tunggu kering. Setelah itu baru aku congkel aja sih pakai ujung kuas gitu, pelan-pelan udah beres. Tinggal di blend lagi pakai kuas yang tadi. Udah langsung aman. Ini aku mau pakai highlighternya, kita coba pelan-pelan dulu dan agak ngambang. Wow. Banyak cerita-cerita lucu kan. Papa tuh kocak, sumpah. Dia tuh tipe yang bucin banget. Jadi kalau misalnya dia habis terima duit bulanan ya, dikirim ke aku. Jadi dia ambil secukupnya, sisanya dikasih ke aku, katanya buat kau makan enak di Jakarta. Di sebelah sini ada kaca by the way. Nih aku bakal pakai si Netizen Lip Matte punya semua. Shades 02 santuy. Warna peachy. Pink peach sih ini. Teksturnya lightweight ya, gampang di blend dan gak langsung berubah jadi matte, butuh waktu. Semua butuh waktu sister, asik. Setelah berapa tahun ya pacaran, 5 tahun, akhirnya si papa ya seperti yang aku bilang tadi nyusul aku ke Jakarta, dapat kerja di sini. Dan 2 tahun pertama dia kerja di Jakarta itu si papa bener-bener struggle, dan alhamdulillahnya ada aku, jadi dia nggak nyerah gitu loh. Wah perjuangannya ya. Bentar, aku baru sadar kalau aku ternyata ada blushnya Madam G aku beli. Ini yang 03, kita pakein lagi kali ya, karena aku pengen lihat warnanya. Tuh warnanya terakota gitu. Apakah warnanya lebih mantul? Ternyata sama kayak yang tadi. Medok banget sister, jadi mesti diulang lagi deh aku. Ngeblend lagi. Ternyata warnanya sama ya, 03 kayak yang tadi keluarnya. Jadi agak-agak pink gitu. Ini habis aku blend lagi pakai bedaknya Madam G. Sungguh ya aku ya. Akhirnya aku punya lip peel Madam G. Ini yang shade butterscotch, harganya 18.000. Di swatches di tangan sih warnanya bagus banget ya. Kita coba ya di bibir. Ada baunya nggak sih? Wow. Ada rasanya manis. Wah, bagus banget sih ini warnanya. Tapi ya warnanya pecah, ngerti gak sih? Di atas lip cream pecah gitu teksturnya. Tapi warnanya bagus banget, sumpah. Aku nggak tahu sih nih kalau misalnya dipakai sendiri gimana ya. Cuk banget. Apa-apaan ini?
Coba kita blend. Ini cakep banget sih bibirnya. Kita lanjut cerita sambil ngerapin dandanan. Ini udah beres sih. Jadi si Papap itu pindah ke Jakarta itu struggle karena pertama dia harus nyari kos yang harganya tuh di Jakarta mahal-mahal banget, apalagi si Papap kerjanya kan di daerah Mampang kan ya. Itu kosan di situ mahal banget saudara-saudara, sumpah mahal, dan keadaannya tuh nggak oke gitu loh. 2 tahun pertama kerja itu ya duitnya habis aja buat kosan, buat biaya hidup sehari-hari, timbang pas dan belum bisa nabung gitu. Nah jadi si Papap tuh kadang suka, dulu awal-awal pacaran suka nggak enak gitu sama aku belum gajian nih, aku cuma bisa ngajak kamu makan-makan kaki lima, gimana? Aku bilang ya nggak apa-apa, aku juga penggemar makanan kaki lima gitu. Pokoknya kalau jalan maunya dia yang bayar gitu, bukan aku. Ya sudah, kalau misalnya dia lagi nggak ada duit ya cuma ngapel di rumahku, terus paling kita makan Indomie goreng berdua bareng-bareng kayak gitu-gitu aja sih. Dan akhirnya di tahun ke-7 pacaran menikah. Gitu ceritanya. Dan by the way, ini makeupnya cakep banget gak sih? Ya udah, ini dia finish looknya. Kita pose-pose dulu, pose 1, pose 2, pose 3. Aku suka banget sama finish looknya. BB creamnya warnanya walaupun kegelapan di aku masih oke banget untuk diakalin. Jadi kalau misalnya udah beres makeupnya tuh masih oke banget gitu loh. Walaupun mungkin ada yang ngekrek ya nih, ngekrek namanya juga BB cream gitu kan. Sebelumnya tuh mungkin lebih oke kalau misalnya dipakein primer dulu. Ini aku tadi nggak pakai primer tapi aku pakai moisturizer kayak biasanya aja. Terus eyeshadownya bagus banget tuh, lihat deh. Aku kira dengan harga segitu ya, under 50 ribuan, warnanya nggak bakalan keluar banget, tapi ternyata mantep banget. Terus si lip pilnya ini aku nggak tahu emang dia tuh harus dipakai sendiri atau emang lip creamnya yang teksturnya kering, jadi pas dibaurin sini mendekat, coba di zoom ya nih saya, di zoom close up, agak kering peci gitu, tapi di bibir nggak lengket. Kayaknya emang untuk lip matte-nya ini ada perbaikan formula gitu loh, enak banget dipakainya, ringan. Terus lip pilnya sih warnanya gokil, mantep banget. Udah aku hapus tapi sayangnya ya. Dan ya aku sih kalau misalnya balik ke yang dulu untuk first date kayak gini sih kayak wow, cakep banget. Mungkin si Papap kalau misalnya ketemu aku dengan makeup yang kayak gini, aku nggak bakalan diajak ke Jokcik. Mungkin diajaknya ke kafe hotel gitu ya, canda. Tapi aku doyan Jokcik sih, enak soalnya. Apakah kalian penggemar Jokcik juga? Aku pengen tahu nih pengalaman first date kalian ada nggak yang bener-bener membekas di kalian, atau jangan-jangan beneran ada yang lagi nyiapin first date dan makeup ini bakal kalian jadikan inspirasi juga. Jangan lupa untuk tag aku misalnya kalian recreate makeup ini ya di Instagram biar aku bisa ikutan regram, plus ceritain yang tadi aku tanyain, first date yang paling memorable, yang paling kalian inget, yang berkesan. Share pengalaman kalian di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Sekian video kali ini, makasih banyak buat kalian yang udah request dan nonton videonya dari awal sampai habis, it means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Cimet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye!